Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami bisa memahami apa yang kami baca dan kami renungkan bersama. Bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pahami. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat terkasih, saya akan berbicara dengan tema mengantisipasi badai. Bacaan kita terambil dari Matius 8. Saya bacakan untuk kita ayat 23 sampai 24. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Bagian kedua bacaan kita adalah dari Matius 7 ayat ke-25. Perikopnya adalah tentang dua macam dasar. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bagaimana seharusnya kita mengantisipasi badai? Mungkin sebagian orang mengatakan ya, dengan tidak melaut atau menarik selimut kembali untuk meneruskan tidur. Tidak melaut atau tidak melakukan apa-apa bukan pilihan dalam hidup. Kehidupan itu diibaratkan seperti bersepeda. Kalau kita berhenti, maka kita akan jatuh. Jadi kita harus terus mengayuh, terus melangkah, terus maju. Memang bisa kita berhenti kalau kita bersikap seperti anak-anak, memilih naik sepeda roda 3. Nah, ketika berhenti bukan pilihan, masalahnya adalah kita tidak tahu kapan badai itu datang. Seperti yang kita lihat di dalam bacaan kita, dikatakan keterangannya sekonyong-konyong badai itu datang. Jadi cara terbaik mengantisipasi badai adalah yang pertama, kita harus mengingat bahwa badai datang tidak terduga. Yang kedua, badai datang tanpa permisi. Kalaupun sekarang ada teknologi yang dapat meramalkan atau memprediksi terjadinya badai, pilihan kita tentu saja bukan menghindar dan bersembunyi, tapi mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Yang ketiga, badai datang tanpa menunggu kesiapan kita. Itu kebenarannya. Jadi kata kuncinya adalah bersiagalah selalu untuk menghadapi badai. Ada satu fabel, cerita dongeng yang bertokohkan para hewan. Penulisnya adalah Aesopus yang sangat terkenal. Dia menceritakan tentang seekor kijang yang menertawakan seekor babi rusa yang sedang mengasah taringnya. Kijang itu berkata, situasi tidak dalam kondisi darurat. Mengapa kamu seperti akan menghadapi perang dengan mengasah taringmu? Lalu kata babi rusa, kalau situasi darurat, kawan, saya tidak akan sempat lagi bersiap. Kata kuncinya itu. Ilustrasi ini mirip dengan kebanyakan orang, termasuk orang Kristen, yang seringkali bertanya, untuk apa beribadah? Untuk apa berdoa? Untuk apa rajin membaca Alkitab? Kalau badai hidup datang, kita
akan terhempas jika tidak bersiap terlebih dahulu. Seperti bacaan dalam Matius 8 tadi, seperti orang yang membangun rumah dengan fondasi pasir. Tetapi jika kita membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, berdisiplin, ketika badai datang, kita tidak akan terhanyutkan oleh air dan terhempas oleh angin yang keras. Orang Kristen yang memiliki disiplin rohani, mengimani dan mempraktekkan firman Tuhan yang didengar atau dibaca, itu seperti membangun rumah di atas dasar batu yang kuat dan kokoh. Mereka akan tetap diterjang badai tentu saja, tetapi tidak terhempas, tidak akan roboh dan rusak parah. Ada satu fakta, ada satu cerita. Ketika badai datang menghempas sebuah perahu, orang yang ada di dalam kabin justru yang terlempar keluar ke laut. Sementara mereka yang ada di geladak, mereka yang bersiap-siap menghadapi badai itu, terjangan badai, justru mereka tidak terhempas keluar ke dalam laut. Itu satu gambaran. Ketika kita sudah bersiap diri menghadapi badai, kita akan dapat selamat dari badai itu. Jadi kata kuncinya adalah siapa yang memiliki disiplin rohani adalah seperti orang yang bersiaga penuh menghadapi kapanpun datangnya badai. Merekalah yang akan tetap tegar dan teguh melewati semua tantangan dalam hidup. Jadi, miliki disiplin rohani dengan berdoa, beribadah, dan membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu tidak akan pernah tidak berguna. Itu seperti sedang mempersiapkan diri kita untuk menghadapi badai kehidupan yang akan datang tanpa bisa kita duga waktunya. Tuhan Yesus memberkati.